Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Kita jumpa lagi dalam perkuliahan online untuk mata kuliah manajemen periklanan ya. Pengabsenan langsung saja ke Siakat untuk presensi ya. Kemudian untuk linknya silahkan klik ya. Sudah saya share di uh, Siakatnya. Oke, kuliah akan segera kita mulai ya. Beberapa saat lagi sambil menunggu teman-teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, semangat sore ya. Kita pada hari ini dengan mata kuliah manajemen periklanan ya, seperti biasa. Pembahasan hari ini kita ke iklan surat kabar ya. Iklan surat kabar ini kemarin kalian mungkin sudah saya berikan job untuk pembuatan iklan media cetak ya. Ini nanti kita bahas dan selanjutnya mungkin bisa nanti kalian bisa membuat untuk membuat lagi ya yang lebih bagus mungkin, ataupun yang belum kemarin belum mengumpulkan silahkan ya dikumpulkan di classroom. Mungkin tugas nanti menyusul ya. Untuk tugas berikutnya mungkin membuat iklan suara atau audio atau radio nantinya ya. Oke, kita yang terpenting adalah kita bahas dulu untuk materi hari ini, yaitu iklan surat kabar. Untuk yang belum mengirimkan ya,
Saya harap untuk hari ini sudah mengirimkan semua untuk tugas job yang awal kemarin ya. Hanya membuat iklan media cetak contoh, semacam iklan ya, iklannya dengan tema yang sesuai minat kalian atau sesuai inovasi kalian ya. Saya tidak membatasi. Oke, langsung saja ya kita ke materi. Iklan surat kabar ini identik dengan koran ya, misalkan ya. Nah, koran secara historis telah menjadi media periklanan terkemuka pada masanya ya tentunya. Namun akhir-akhir ini televisi mampu melewati koran sebagai media yang menerima jumlah belanja iklan terbesar. Bagaimanapun, orang tetap merujuk pada koran harian untuk mencari liputan berita yang dalam informasi mutakhir lainnya yang tidak tersedia di televisi. Nah, selain itu, koran tetap menjadi sebuah media periklanan yang penting bagi para pengiklan lokal dan khususnya bagi para pengecer ya yang mengandalkan periklanan koran dalam jumlah besar. Memang koran itu beritanya mungkin lebih banyak ya, bisa dikatakan seperti itu untuk dibanding dengan iklan di televisi ya. Mungkin akan tetapi pada saat ini koran secara konvensional itu mungkin drop ya. Bisa dikatakan sudah kurang laku karena sekarang untuk koran itu bisa kita akses di dalam webnya. Web di dalam web, katakan misalkan Suara Merdeka ya, saya contohkan tidak apa-apa. Saya contohkan Suara Merdeka itu di websitenya itu sudah ada sama persis dengan koran yang terbit. Jadi untuk orang-orang yang modern ataupun menyukai teknologi, tentunya mereka tidak membeli sebuah koran konvensional ya. Sekarang bisa dilihat di dalam website untuk koran terkaitnya. Akan tetapi masih banyak juga yang menggunakan koran, apalagi untuk orang-orang yang bisa dikatakan gaptek ya. Tapi dan juga walaupun orang terkadang di instansi-instansi kantor ataupun sekolahan itu guru-guru walaupun sudah mengenal dengan teknologi sekarang, tapi mereka masih ada ya yang lebih suka menggunakan koran konvensional. Mungkin ada sensasi tersendiri atau apa, saya kurang paham ya. Mungkin lebih enak untuk membacanya sambil santai, misalkan bagi yang banyak waktu ya. Nah, seperti itu ya untuk koran. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan bisa kita bahas. Untuk kelebihan terlebih dahulu ya. Koran memiliki cakupan yang lengkap dan tidak dibatasi pada kelompok-kelompok tertentu dan hampir setiap orang membacanya. Ini untuk berita-berita di koran itu biasanya lebih lengkap ya dibanding dengan televisi misalkan. Karena iklan-iklan yang kecil-kecil mungkin ya tidak menggunakan iklan video atau televisi, itu mereka mengiklannya di mana, di media cetak atau koran. Nah, kemudian periklanan pada koran dapat dilakukan secara cepat, waktu tampilan yang singkat. Nah, seperti itu ya, misalkan kita hari ini ingin mengiklankan ya, mungkin hari besok katakan. Hari besok, kemudian hari ini kita mengirimkan ke media yang akan mencetaknya untuk sebagai iklan, itu besok langsung tampil ya, dan secara cepat ya. Iklan koran dapat dengan cepat dan mudah diubah. Koran menarik mereka yang telah berminat untuk membaca ya. Biasanya banyak juga ya untuk orang-orang walaupun sudah mengenal teknologi akan tetapi suka dengan membaca, mungkin mereka akan lebih menggunakan koran yang konvensional. Edisi-edisi khusus memungkinkan penargetan secara tepat. Kebanyakan koran ditargetkan secara geografis. Bahkan koran-koran kota memiliki edisi-edisi khusus bagi berbagai lingkungan hunian dan pemukiman perkotaan. Ini banyak ya.
Semisal untuk Suara Merdeka mungkin lebih cakupannya lebih luas, akan tetapi semisal hanya untuk Radar Semarang misalkan, nah itu mungkin hanya cakupannya adalah secara geografis itu hanya lingkungan tertentu ya. Mungkin diedarkannya juga hanya di area Semarang saja. Kalau Radar Semarang, Radar Batang, Radar Pekalongan misalkan seperti itu. Beda dengan untuk Suara Merdeka dan lainnya yang cakupannya lebih luas, itu lebih ke semua ya, hampir semua untuk berita-berita yang mungkin ada di Indonesia ataupun ada di Pulau Jawa seperti itu ya. Kemudian untuk kekurangannya, koran tidak memiliki usia baca sepanjang majalah. Kebanyakan didaur ulang sehingga setelah baca. Nah ini untuk kekurangan dari koran ya. Eh, Bahannya juga terlalu tipis dan tidak seperti kertas HVS atau yang lainnya. Jadi bacanya pun mungkin sekali baca sudah dibuang atau didaur ulang atau digunakan sebagai media lain misalkan. Kemudian tingkat harga yang dibebankan kepada para pengiklan nasional lebih tinggi daripada yang ditagih kepada para pengiklan lokal. Ini untuk yang iklan nasional lebih mahal ya dibanding untuk yang lokal atau daerah tadi ya secara geografis. Kebanyakan iklan koran menekankan kecepatan bukan kualitas. Seperti itu memang untuk koran ya. Yang terpenting adalah iklan cepat teriklankan, bukan untuk kualitas periklanannya seperti apa, mungkin untuk layoutnya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, banyak juga untuk periklanan di koran itu terkadang layoutnya sudah bagus. Banyak iklan koran harus muncul di tengah kepadatan iklan-iklan lainnya. Nah itu dari kekurangannya ya. Mungkin orang harus mencarinya ya. Misalnya mau mencari iklan jual beli elektronik misalkan, itu harus mencarinya di tengah-tengah ataupun di bagian mana di iklan lain. Nah itu rumitnya seperti itu. Beda dengan untuk di iklan di internet ataupun di televisi, itu kadang kita browsing untuk di internet misalkan ya iklan elektronik, itu kita langsung menemukannya. Dan juga untuk di televisi terkadang kita tidak perlu mencarinya, tapi kita akan melihat ya selama iklan tersebut masih tayang di hari ini misalkan. Nah itu akan kita lihat secara terus menerus ya. Nah itu adalah kekurangan dari koran atau iklan media cetak yang berbentuk koran ya. Di sini ada beberapa jenis iklan untuk iklan di koran ya tentunya ya. Untuk yang pertama ada iklan advertorial, kemudian ada iklan display, kemudian akan ada iklan baris ya. Ini untuk advertorial dulu kita lihat. Iklan yang didesain dengan bahasa berita. Di dalam iklan ini hanya memunculkan foto produk tanpa menggunakan model, dan isi beritanya adalah beberapa keunggulan produk yang diiklankan tersebut. Nah, biasanya menggunakan kode ADF ya atau IKL, dan diletakkan pada akhir kalimat. Nah, kalau kalian membaca koran menemukan tulisan untuk yang diletakkan pada akhir kalimat itu ada ADF atau IKL, itu berarti iklan tersebut adalah iklan advertorial, jenisnya untuk koran ya. Seperti itu ya. Kemudian seperti ini contoh iklan advertorialnya ya. Avis kedelai penghambat sel-sel kanker, dan nah ini tidak ada modelnya. Dia hanya memberikan untuk objek gambarnya itu untuk produknya ya, tidak ada orangnya seperti misalkan membawa minuman ini tapi ada orangnya. Nah itu beda ya. Untuk contoh dari iklan advertorial adalah seperti ini contohnya. Paham ya? Kemudian yang berikutnya ada iklan display.
Iklan pada umumnya menggunakan ilustrasi, judul iklan, kemudian ruang kosongnya atau white space, dan piranti-piranti visual lain sebagai tambahan bagi materi visual. Untuk contoh iklan displaynya di sini bisa kita lihat ya. Seperti ini misalkan untuk Valo Air ya, untuk armada dari pesawat. Nah, ini adalah contoh iklan displaynya. Seperti ini ya. Di koran biasanya kalian juga bisa menemukan hal seperti ini. Ini contoh yang diambil adalah di koran. Berikutnya ada iklan baris. Nah, iklan yang biasanya muncul di bawah subjudul yang tertentu dan menggambarkan kelas barang atau kebutuhan yang coba dipenuhi melalui iklan. Nah, misalnya iklan perumahan, lowongan pekerjaan, iklan pelayanan kesehatan dan lain-lain. Nah, itu sering ya, pasti kalian sering banget untuk kalian jumpai ya untuk iklan tersebut. Misalkan untuk lowongan pekerjaan, kemudian jual beli kendaraan, elektronik dan lain sebagainya itu masuk ke dalam iklan baris ya, dan sangat tulisannya kecil-kecil, biasanya satu halaman itu bisa beberapa iklan dan bisa berpuluh-puluh iklan ya, berapa kategori dan berpuluh-puluh iklan. Untuk iklan baris bisa kita lihat mungkin untuk contohnya. Nah, seperti ini ya. Dalam satu halaman saja itu berapa kategori yang diiklankan, kemudian berapa puluh yang semua yang ada di iklan tersebut ya. Banyak sekali. Seperti ini adalah contoh iklan barisnya. Nanti setelah perkuliahan ini saya berikan job lagi ya. Untuk job yang kedua, membuat iklan media cetak lagi, tapi dengan 3 kategori tersebut ya, 3 jenis tadi ya. Contoh iklan advertorial, kemudian iklan baris, dan satunya tadi adalah iklan untuk apa tadi, iklan baris dan display ya, maaf. Seperti itu ya. Nanti dipersiapkan saja, kalian boleh menggunakan Adobe InDesign ya. Kalau untuk lebih mudahnya saya rasa untuk pembuatan iklan seperti ini bisa menggunakan Adobe InDesign, Corel maupun Photoshop, silahkan. Silahkan sesuai dari minat kalian saja ya, sesuai dengan keahlian juga mungkin. Silahkan senyamannya kalian menggunakan untuk software yang mana. Oke, ini adalah contoh iklan baris. Mengiklankan ya. Syarat maaf ini tulisannya ketutup ya. Sebentar saya perbaharui dulu. Ya, untuk syarat mengiklankan ya, untuk yang pertama ada para pengiklan harus menentukan berapa ukuran yang akan dibuat untuk iklan dalam korannya ini ya. Kemudian mengisi formulir berupa kolom yang sudah disediakan oleh PT atau tempat akan kita yang tempat apa advertisingnya ya, atau periklanannya, kita mengisikan form di sana. Kemudian menentukan jenis penayangan iklan. Jenis penayangan seperti apa? Iklan baris, iklan display, atau iklan advertorial seperti tadi, atau iklan yang lainnya ya misalkan ya. Kemudian menentukan desain iklan yang diinginkan. Kalian meminta model untuk desainnya seperti apa. Di sana sudah ada tim sendiri ya, tim sendiri mengenai layoutnya di dalam koran. Nah, itu disesuaikan ya keinginan kalian. Semisal mau mengiklankan sebuah produk di dalam sebuah PT atau perusahaan koran, itu menginginkan yang seperti apa, bisa dipilih di sana. Kemudian memesan iklan tersebut ya. Kalau sudah fix baru kita pesan. Kemudian membayar biaya percetakan. Nah, itu adalah syarat untuk mengiklankan di korannya ya. Seperti itu urutannya atau proses alurnya dari
saat kita akan mengiklankan di sebuah perusahaan periklanan. Kemudian menentukan jenis penayangan iklan. Ada banner atas, yaitu iklan yang diletakkan pada bagian atas koran. Mungkin kalau kita pahami, mungkin ini akan lebih mahal ya, karena tampil di paling atas atau di banner. Kemudian banner bawah, yaitu iklan yang diletakkan pada bagian bawah koran. Ini biasanya di bawah koran juga mungkin untuk harga ya bisa menyesuaikan ya dari perusahaan advertising masing-masing. Kemudian ada banner samping, yaitu iklan yang diletakkan di samping logo koran. Pada iklan ini hanya menampilkan gambarnya saja tanpa disertai tulisan. Untuk yang di samping biasanya seperti itu, ada gambarnya saja, tidak ada tulisannya. Kemudian banner tengah, yaitu iklan yang diletakkan pada bagian tengah koran. Dan pada iklan ini tidak menggunakan foto yang terlalu mencolok biasanya, karena terletak di tengah-tengah. Nah, seperti itu ya untuk menentukan jenis penayangan iklan. Saya rasa paham. Ada banner atas, bawah, samping, dan tengah ya, untuk peletakan atau layoutnya. Dan ada proses pembuatan iklan. Yang pertama adalah membuat desain iklan yang diinginkan oleh para pengiklan tentunya ya. Nah, ini ada tim sendiri seperti yang kemarin sudah saya terangkan ya, mungkin ya untuk prosesnya ya. Jadi melalui beberapa proses baru nanti akan menjadi sebuah iklan. Kemudian mencetak desain iklan tersebut di selembar plastik transparan atau mika, dan ini biasanya disebut dengan kalkir. Ini proses untuk pembuatan iklan koran, prosesnya seperti ini. Kemudian memasukkan kalkir tersebut ke dalam plate dan kemudian dicetak. Oh, ternyata seperti itu proses dari koran ya. Kenapa koran itu banyak yang menggunakan seperti itu? Mungkin karena bidang dari atau bahan dari koran itu sendiri memang seperti itu ya, tipis sekali dan mudah sobek, mudah rusak kalau terkena air. Untuk koran sendiri ya, beda dengan untuk majalah ya. Untuk bahannya karena memang berbeda. Alat dan bahannya bisa kita lihat di sini. Yang pertama tentunya pasti ada komputer ya. Semua alat elektronik yang digunakan untuk mendesain iklan, memantau proses percetakan dan lain-lainnya. Untuk print dan lainnya juga nanti pantauannya ada di komputernya. Dan printer, alat elektronik yang biasanya digunakan untuk mencetaknya ya. Sudah paham. Plate, suatu piringan besi yang digunakan untuk mencetak surat kabar. Dan di dalamnya terdapat film, dan plate ini akan dimasukkan ke dalam mesin pencetak. Nah, kalau kalian masih penasaran mungkin bisa googling ya, proses dari pembuatan koran itu seperti apa. Mungkin ada di YouTube ya, ataupun modul-modul di dalam internet banyak ya. Dan kalkir digunakan untuk menempelkan print out koran yang akan dicetak. Kertas kalkir tahu ya. Ini kemudian ada kertas HVS digunakan untuk mencetak surat kabar dalam bentuk kecil yang berfungsi untuk mengoreksi proses percetakan. Untuk pengoreksian saja. Kemudian mesin pencetak, mesin ini digunakan untuk mencetak surat kabar dalam bentuk yang sebenarnya atau dalam bentuk dan ukuran surat kabar seperti biasanya. Ini adalah alat dan bahan untuk sebuah proses periklanan di korannya. Seperti itu ya, paham ya? Nah, seperti ini untuk kalkirnya ya. Kalkirnya berbentuk seperti itu. Kemudian untuk di sini mesin cetaknya mungkin pernah kalian lihat ya, untuk mesin printing ini. Banyak ya untuk model-modelnya. Oke, selesai untuk hari ini ya. Tugasnya adalah sebentar saya tuliskan dulu ya.
Mungkin kalau sambil mau ada yang dipertanyakan silahkan. Oke, untuk tugasnya ya, sebentar saya. Oke, untuk tugas job yang kedua ya, kemarin kan saya memberikan job yang pertama itu adalah membuat sebuah iklan media cetak dengan eh, apa namanya, tema yang bebas ya. Nah, kali ini saya menentukan temanya apa, yaitu eh, membuat satu iklan dengan pilihan jenis jenisnya adalah iklan advertorial, kemudian iklan display, kemudian iklan baris ya. Nah, silahkan kalian pilih yang mana. Uh, Tinggal kalian memilih ya, tinggal kalian memilih apa yang harus kalian buat ya. Saya tidak menentukan si A harus membuat iklan A, B, si B harus membuat iklan B. Nah itu saya tidak. Yang terpenting adalah kalian membuat satu iklan saja, tidak apa-apa desainnya. Seperti biasa dikumpulkan di dalam classroom ya. Nanti akan saya buatkan foldernya, yaitu tugas job 2, pengumpulan tugas job 2 ya. Seperti biasa juga untuk pengumpulan dalam bentuk filenya, file dari softwarenya, kemudian dalam bentuk gambarnya atau JPEG-nya. Oke, seperti itu saya rasa paham ya. Untuk hari ini mengenai iklan surat kabar ya atau koran. Oke, seperti itu saja. Mungkin kalau tidak ada yang dipertanyakan bisa saya akhiri dan kalian bisa langsung mungkin proses pembuatan untuk tugas job 2 ini ya. Membuat satu iklan dengan jenisnya pilihannya salah satu saja, iklan advertorial, iklan display atau iklan baris, dan boleh menggunakan Adobe InDesign, Photoshop, Corel dan lain-lainnya senyamannya kalian. Saya rasa untuk hal seperti ini untuk semester tua seperti kalian ya, ini sangat mudah. Saya tidak perlu memerlukan banyak waktu untuk membuat sebuah desain seperti ini. Oke, seperti itu saja. Kalau tidak ada yang dipertanyakan ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami ya, karena tidak terlalu banyak untuk materi hari ini. Saya rasa paham. Untuk yang mungkin telat-telat silahkan menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan melihat di YouTube-nya, mungkin putar ulang, atau untuk materinya saya share di Classroom ya. Silahkan nanti menyesuaikan dari masing-masing kalian. Oke, mungkin seperti itu saja. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Selamat beraktivitas untuk kalian semua. Terima kasih.